Untuk dan atas nama DPD Partai Nasdem sama dengan DPD Partai Nasdem Bangka Belitung, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kawan semuanya yang telah mengikuti acara ini. Seperti kita pahamin, kunjungan kerja saya kemarin adalah khusus sebenarnya untuk meresmikan penggunaan kantor baru, kantor DPD Partai Nasdem Provinsi Bangka Belitung. Saya merasa betul hati dan berterima kasih atas kerja keras dari fungsionaris seluruh kawan-kawan di DPD Bangka Belitung ini yang telah berupaya untuk mewujudkan hingga terbangunnya gedung sekretariat kantor yang baru ini dari hasil kerja keras mereka, dan ini adalah merupakan properti daripada Partai Nasdem Provinsi Bangka Belitung. Di samping itu, pada hari ini juga memang secara khusus saya mengundang kedatangan daripada calon presiden Partai Nasdem, Bapak Anies Baswedan, untuk melihat daerah Provinsi Bangka Belitung ini. Tentu di samping kunjungan yang beliau lakukan untuk mengunjungi kawan-kawan di kantor DPD Partai Nasdem ini, ada beberapa acara lainnya di daerah Provinsi Bangka Belitung ini. Sekali lagi, kalaupun ada beberapa hal yang kawan-kawan ingin tanyakan, saya berharap itu semuanya adalah dalam semangat kita untuk lebih ingin melihat progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Surya Paloh dan seluruh keluarga besar Partai Nasdem, alhamdulillah kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama menyaksikan dimulainya penggunaan fasilitas baru kantor DPW Nasdem Provinsi Bangka Belitung. Saya mengucapkan selamat. Yang kedua, kami bersyukur bisa kembali ke Bangka Belitung bertemu dengan masyarakat yang hangat, masyarakat yang majemuk tapi bersatu. Dan kita menyadari bahwa kebersamaan ini harus dijaga terus. Salah satu cara untuk menjaganya adalah bukan hanya bersama di dalam konteks kemajemukan, tapi juga bersama dalam konteks kesejahteraan. Ini adalah sebuah provinsi yang memiliki kekayaan mineral yang luar biasa. Provinsi yang memiliki hasil bumi yang luar biasa. Di sisi lain, ini adalah provinsi yang masyarakatnya belum mendapatkan porsi yang seimbang atas kekayaan alam itu. Kekayaan mineral, kekayaan hasil bumi dibandingkan dengan kesejahteraan warganya masih belum setara. Karena itulah ke depan kita ingin agar Bangka Belitung bisa mendapatkan porsi manfaat lebih adil, sehingga hasil alam yang muncul dari tanah ini bisa dinikmati oleh penduduk yang tinggal di tanah ini. Itu adalah rute perjuangan kita. Ketika berbicara tentang keadilan, bicara kesetaraan, kita ingin mengejar sebuah pola yang lebih seimbang, sehingga daerah dan masyarakat di daerah tidak hanya menonton angka-angka statistik tingginya penghasilan, tapi juga mereka merasakan peningkatan kesejahteraan. Itu adalah komitmen kita, dan kita berharap masyarakat di Bangka Belitung siap untuk berjuang bersama, menyongsong perubahan itu, karena perubahan itu nantinya dirasakan manfaatnya bagi kita semua yang berada di sini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Itu ada dari mulai aspek regulasi, hubungan pusat daerah,
kemudian regulasi yang terkait dengan pemanfaatan hasil mineral, pemanfaatan hasil bumi, dan juga tentang program yang senyatanya dilaksanakan di sini baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, sehingga hasil yang muncul bisa kembali dalam bentuk yang mensejahterakan. Itu pesannya, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar seperti kebutuhan air, kebutuhan atas fasilitas transportasi, itu semua dari satu kesatuan. Itu penutupnya itu, Pak. Baik, saudara semuanya. Saya ikuti jadi dengan cermat Ketua Bawaslu Partai Nasdem, Bung Prananda sudah bicara. Tidak eksplisit seperti itu pasti tidak ada. Spirit dan obsesi bahasa bagaimana Nasdem ini naik kelas itu pasti. Ya kan? Nah, kalau dia naik kelas dia pasti harus lebih tinggi posisinya. Nah, tingginya posisinya itu dengan parameter hitungan yang jelas adalah perolehan kursinya bertambah naik. Ya memang, ya pasti. Memang partai mempunyai misi ke arah sana. Jadi jelas, dan itu bukan hanya sekedar berani, itu juga dituntut dengan segala effort kemampuan yang harus dipersiapkan sungguh-sungguh dengan output kinerja yang tidak hanya biasa-biasa saja. Karena medan lapangan dan tantangan yang tidak ringan. Tapi mudah-mudahan, insya Allah itu akan bisa kita capai, dan kita doakan saja. Insya Allah Nasdem akan memperoleh obsesi dan objektif seperti apa yang diharapkan. Itu yang pertama. Kedua, pikiran-pikiran kita dengan apa yang Anda sebutkan, politik identitas, dihadapkan kepada pencalonan Bung Anies Baswedan. Berulang kali saya nyatakan, sejujurnya, kalau kita mau jujur, Bung Anies dalam apa yang saya pahami